Loh Mbak, ayo ora mangkat. Mangkat ini Mbak. Posyandu. Iki tanggal piro? Tanggal 20 ya Mbak. Pak, iki tanggal 20, Pak, ana posyandu. Oh iya. Ya wes Mbak, angger dhisik ya. Aku tak siap-siap. Iki aku lagi nyapu. Oh, nggih. Hati-hati ya Mbak. Nggih, monggo Mbak. Nggih. Pelaksanaan ILP Posyandu Terintegrasi Margo Rahayu 2 Desa Sidorekso selalu diawali dengan rapat para kader yang dihadiri oleh unsur Pokja untuk membahas persiapan pelaksanaan pembukaan pos rencana PMT dan hal lain yang dilaksanakan 2 hari sebelum hari pelaksanaan. Posyandu Terintegrasi Margo Rahayu 2 Desa Sidorekso merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa atau LKD guna memperdayakan dan memberi kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Posyandu Terintegrasi Margo Rahayu 2 Desa Sidorekso merupakan posyandu terintegrasi dengan layanan BKB dan pos PAUD dengan strata mandiri berdasarkan penilaian strata yang telah dilaksanakan tahun 2024. Sejak bulan Mei 2024, Margo Rahayu 2 telah menerapkan integrasi layanan primer yang mampu melayani 5 siklus hidup manusia berupa layanan ibu hamil, balita, remaja, pasangan usia subur atau wanita usia subur dan lansia. Layanan ILP diberikan secara rutin setiap pelaksanaan posyandu yang dibuka. Layanan posyandu dikenal dengan konsep layanan 5 langkah. Langkah pertama, meja pendaftaran. Meja pendaftaran digunakan untuk melakukan pendaftaran dan pendataan. 5 saran posyandu yang datang oleh kader posyandu terintegrasi Margo Rahayu 2 Desa Sidorekso didaftarkan secara online. Langkah kedua, meja penimbangan. Pada meja ini dilakukan penimbangan, baik penimbangan berat badan maupun tinggi badan, lingkar perut atau lengan, sesuai saran yang ada di posyandu, yang dilakukan oleh kader posyandu terintegrasi Margo Rahayu 2. Langkah ketiga, meja pencatatan. Pencatatan dan pengukuran penimbangan yang telah dilaksanakan pada meja 2 diisi dalam KMS atau buku KIA atau kartu penimbangan sesuai sasaran posyandu melalui aplikasi yang dikembangkan Pokjenal Posyandu Kabupaten Kudus. Input hasil penimbangan dilakukan oleh kader posyandu terintegrasi Margo Rahayu 2. Langkah keempat, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh kader posyandu terintegrasi Margo Rahayu 2 maupun bidan ataupun dokter. Di meja ini, sasaran posyandu mendapatkan layanan kesehatan pertama terhadap keluhan yang dialami. Sasaran posyandu dapat memanfaatkan meja ini untuk konsultasi kesehatan, sekaligus mendapatkan layanan kesehatan seperti keluhan sakit, layanan imunisasi, ataupun perlu mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan lainnya. Langkah kelima, penyuluhan. Penyuluhan dilakukan oleh kader kesehatan. Penyuluhan diberikan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh sasaran posyandu. Setelah melalui kelima langkah tersebut, selanjutnya sasaran akan mendapatkan bimbingan dan pengasuhan. Sebagai LP Posyandu Terintegrasi Margo Rahayu 2 juga memberikan layanan bina keluarga balita, diberikan kepada keluarga atau ibu yang memiliki balita tentang tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya selama kurang lebih 20 menit. Sedangkan sasaran balita yang hadir akan diberi pengasuhan pada pos PAUD, di mana di sana diberikan permainan edukatif untuk mengoptimalkan dan merangsang pertumbuhan sensor motorik balita, sekaligus menjadi sebuah permainan edukatif yang menyenangkan bagi balita. Bagi ibu hamil, akan diberikan penyuluhan tentang kondisi masa kehamilan dan persiapan menuju proses kelahiran, dan juga layanan pemeriksaan terhadap keluhan ibu hamil. Bagi sasaran lansia, selain penimbangan dan pengukuran, juga akan diberikan pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan tekanan darah,
pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan gula darah secara bergiliran tiap bulan. Sasaran remaja, selain pengukuran dan penimbangan juga akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Sedangkan untuk PUS atau WUS akan diberikan pemeriksaan tekanan darah dan dilihat kesuburan sasaran serta konseling tentang KB. Posyandu terintegrasi Margo Rahayu 2 memiliki beberapa inovasi antara lain. Duta Sahabat Stunting, sebuah inovasi yang dikembangkan Pok Jonal Kaliwungu yang bertujuan utama mendampingi keluarga yang memiliki balita stunting. Tugas utama Duta Sahabat Stunting mulai dari pendampingan keluarga, pengantaran balita stunting ke vaskes yang ditunjuk, pendampingan saat pemeriksaan oleh dokter dan monitoring pelaksanaan arahan dokter kepada keluarga balita tersebut. Pijat bayi dan balita merupakan sebuah inovasi Pokja ILP Posyandu terintegrasi Margo Rahayu 2 Desa Sidorekso yang dilakukan oleh kader terlatih yang berfungsi untuk meningkatkan berat badan, pertumbuhan, daya tahan tubuh, konsentrasi bayi, sehingga bayi dapat tidur lelap serta merangsang fungsi pencernaan dan pembuangan. Setelah selesai melaksanakan posyandu, para kader selalu melakukan rapat evaluasi atas pelaksanaan posyandu untuk membahas hasil pelaksanaan pos dan hasil penimbangan 1 hari setelah hari pelaksanaan posyandu. Rapat evaluasi ini juga digunakan untuk menentukan sasaran yang harus dilakukan, yaitu kunjungan rumah. Rapat ini selalu dihadiri bidan desa dan unsur Pokja. Kunjungan rumah dilakukan terhadap sasaran yang tidak hadir di pos untuk dilakukan penimbangan dan pengukuran. Di rumah sasaran juga dilakukan pengecekan kondisi sasaran mengapa tidak bisa hadir. Kunjungan rumah dilakukan oleh kader dan bidan desa. Keberhasilan posyandu memerlukan dukungan dan komitmen kuat dari berbagai pihak. Keberhasilan posyandu akan mampu memberikan kontribusi besar dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak serta stunting, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Posyandu hebat, ibu dan anak sehat.